saya Samira Zahra dari kelas 10 IPA 4. Di video ini saya akan menjelaskan materi meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hijrah, titik awal dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy menjadikan beban Rasulullah SAW dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam semakin berat. Terdapat beberapa faktor yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, antara lain: pertama, pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqobah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Kedua, pada tahun berikutnya 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian menjumpai Rasulullah SAW dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Faktor lain yang mendorong Rasulullah SAW untuk hijrah dari kota Mekah adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan pengikutnya. Pemboikotan yang dilakukan oleh para kafir Quraisy diantaranya adalah: 1. Melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan penduduk Muhammad SAW. 2. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. 3. Melarang keras bergaul dengan kaum muslim. 4. Musuh Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Substansi dakwah Nabi di Madinah. Yang pertama, membina persaudaraan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Yang kedua, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam yang terbagi menjadi beberapa bagian. A. Kebebasan beragama. B. Azan, sholat, zakat, dan puasa. C. Prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan yang ketiga, mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam urusan politik, Rasulullah SAW menjadi pemimpin politik yang amat efektif. Strategi dakwah Nabi SAW di Madinah. 1. Meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat, yaitu membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah, dan menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Terbentuknya negara Madinah membuat Islam makin kuat. Terdapat berbagai macam bentuk ancaman dan gangguan. Beberapa peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka yaitu: A. Perang Badar, B. Perang Uhud, C. Perang Ahzab atau Khandak, D. Perang Hunain, dan terakhir E. Perang Tabuk. 2. Surat Nabi SAW kepada para raja. Nabi SAW mengirimkan surat kepada raja-raja para penguasa negeri, tetapi tidak satupun dari raja-raja tersebut menyambut dan menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. 3. Penaklukan Mekah. Ada dua faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk menguasai Mekah. Pertama, Mekah adalah pusat keagamaan bangsa Arab. Dan yang kedua, orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar. Keislaman penduduk Mekah memberikan pengaruh yang sangat besar kepada suku-suku di berbagai pelosok Arab. Oleh karena itu, pada tahun ke-9 dan 10 Hijrah, 630-631 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima berbagai delegasi suku-suku Arab, sehingga tahun itu disebut dengan tahun perutusan. Sejak itu, peperangan antar suku telah berubah menjadi saudara seagama dan persatuan Arab pun terwujud. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.